Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bi rahmatillah adada ma fi 'indillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bijahin nabi wa alihi wa ashabi. Amma alhamdulillah, hadirin hadirat, shaimin shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, masa subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya senantiasa memberikan kita nikmat begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah, inayah, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat yang ada pada diri kita. Dan juga kita berharap dengan syukur tersebut akan senantiasa juga ditambah nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa senantiasa kita hadiahkan, kita bacakan buat suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita semua bakalan dikumpulkan bersama golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelumnya kami yang sebenarnya pagi hari ini yang menyampaikan Ustaz Thayyib, berhubung jadwal beliau begitu padat sehingga beliau mungkin tidak sanggup, sehingga minta gantikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dengan jadwal beliau yang begitu padat. Mungkin mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah. Waktu subuh ini adalah waktu yang berkah. Beri kaum ummati fi bukuniha, Rasulullah, umatku senantiasa mendapatkan keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi-pagi hari. Semakin cepat bangun, semakin banyak juga berkah yang didapatkan. Dari semenjak sahur tadi banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan tersebut akan merubah pribadi kita semakin menjadi lebih baik lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan suci Ramadan, kita telah berada di hari yang keempat, dan nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan. Ya. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah pada tahun ini disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Mungkin di tahun-tahun yang kemarin kita belum maksimal di dalam beribadah kepada Allah, maka di tahun ini kita husnudzan kepada Allah. Kita disampaikan Allah di bulan Ramadan tahun ini, kita berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling spesial, Ramadan yang paling semangat, Ramadan yang paling banyak kita dapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak fadilah daripada bulan Ramadan. Adapun dikatakan oleh ulama bahwasanya Ramadan itu terdapat 5 huruf di dalam jumlah bilangan bulan Ramadan. Ra, mim, dad, alif, nun. Dan kata ulama, ra di situ adalah rahmatun min Allah. Mim, maghfiratun min Allah. Ba, dhamanun minal jannah, jaminan Allah pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alif, aman minan nar, wa nur, nurun min Allah. Jadi 5 huruf yang terdapat di dalam bulan Ramadan, huruf daripada bulan Ramadan tersebut, itulah keutamaan paling sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak fadilah keutamaan yang dipaparkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan ini adalah hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, kita yang amal ibadahnya biasa-biasa baik, yang tidak ada spesialnya kalau tidak memandang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bulan Ramadan ini Allah karuniakan bagi orang yang benar-benar menjaga puasanya, dijaga dengan benar puasanya, dan malam harinya dijaga, dihidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan, maka yakinlah dengan 5 huruf daripada bulan Ramadan ini akan didapatkan oleh hamba tersebut. Rahmatun min Allah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratun min Allah, pengampunan dari Allah. Dhamanun, dijamin kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah. Aman, keamanan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nurun min Allah, cahaya, penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar, begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad. Tinggal kita juga, maukah kita mendapatkan kelebihan keutamaan itu? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita sedikit baca kitab karangan daripada mertuanya Al-Habib Umar bin Hafid Nabi Muhammad Al-Haddad. Sini dikatakan Nafahat Ramadaniyah. Dikatakan beliau, ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, hadza duyufukumul karim. Ramadan ini adalah tamu kalian. Ramadan adalah tamu. Ada alaikum bihamdillahi bi'afiyatin wa salamah, yang kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kepada kita semua. Yang kembali kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena banyak orang yang kemarin minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan masuk tanggal 1
Tidak nyampe tanggal 1 diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka kata beliau, wajib untuk disyukuri. Dengan apa? Fa'akrimuhu bisyami wal qiyam. Maka muliakan tamu itu. Ya gitu, kalau ada tamu, kata Rasulullah, kalau ada tamu datang itu dikasih makanan minimal walau bisyurbil ma', walau secangkir air. Jangan sampai ada tamu datang ke rumah habis tidak dapat apa-apa. Oh, belum nak minjem duit, belum nak dipinjami, minum lagi tak keluar ini. Nah ini caknya si bola ini minjem duit, tak dibukai pintu. Jangan, tamu itu datang ke rumah bawa rahmat, keluar rumah bawa dosa kita. Jadi kalau ada tamu dibukakan pintu, dikasih minum. Nah, ini Ramadan adalah tamu spesial, maka muliakan kata beliau, muliakan tamu ini dengan apa? Bisyam wal qiyam. Dengan kita benar-benar menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, dijalankan dengan sesuai yang diarahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qiyamuhu, dan malam harinya kita hidupkan minimal kita hidupkan malam daripada Ramadan itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Maka dikategorikan orang yang telah menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan. Terlebih ditambahi dengan sholat sunnah. Perbanyak sujud di bulan Ramadan. Perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Terlebih sholat tarawih. Sholat yang cuman ada di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Maka kesempatan orang yang berada di bulan Ramadan, maka rugi kata ulama. Mereka yang diberikan kesempatan untuk dapat menikmati bulan Ramadan tapi tidak dinikmati. Ya, ada jamuan yang begitu besar ditinggalkan. Nah, ini sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak galak, tidak mau sholat sunnah juga ya. Nah itu. Jadi fa'akrimu, muliakan tamu itu dengan benar-benar menjalankan puasa dan benar-benar hidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan. Itulah cara kita menghormati tamu Ramadan. Kalau tamu di rumah kita kasih makan, kasih jamuan. Apa yang ada di dalam dapur, di dapur dikeluarkan kalau bisa. Kemudian wal i'tikaf fi buyutillah wa mudarasatil Quran. Dan bagaimana dengan kita muliakan Ramadan dengan kita banyak-banyak i'tikaf di bulan Ramadan. Apalagi 10 akhir kayak ya, kita luangkan waktu untuk i'tikaf. Tidak mampu i'tikaf karena kegiatan di pagi harinya begitu padat, capek, luangkan berapa jam. Tidak nak semalam suntuknya i'tikaf tidur di masjid. Tidak, i'tikaf itu semampunya. Sejam duduk sambil tadabbur, sambil merenung, sambil menghayati begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudarasatul Quran, dan belajar Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Biasanya di Langgar ini ada tadarus. Alhamdulillah, eloi duduk. Yang tidak bisa baca Quran duduk dengar, minimal dengarkan bacaan Al-Quran, sama pahalanya sama dengan baca Al-Quran. Ya sudah tidak nyingok lagi. Tidak nyingok lagi Quran ini. Kabur. Duduk baik, dapat fadilah baca Al-Quran, ingatkan bacaan Al-Quran. Itu cara kita memuliakan tamu Ramadan. Kata beliau, wala tulhikum an imarati awqatihi bitta'ati awa amwalikum wa auladikum. Dan jangan sekali-kali, kata beliau, kalian itu celaka dengan kalian tidak memakmurkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan.
Dengan alasan apa? Dengan alasan ngurus harto, ngitungi harto, jago harto, atau dengan alasan karena sibuknya, atau gara-gara anak sehingga melalaikan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Beliau jangan sampai. Beliau maka anzalallahu salasata ayat takfil mu'minina mau'izatan in tadabbaruha. Kata beliau, sungguh telah turun ayat Al-Quran 3 ayat yang itu ayat cukup bagi kaum mukmin kalau dia mau menjadikannya pacuan supaya jangan sampai harto ini melalaikan dia, anak-anak melalaikan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak kata anak salah pengen punya anak, ada anak alasan ibadah tidak baca, yang masih bujang alasan tidak kata yang hijau semangat, kata bini sudah ada bini disuruh-suruh oleh bini, jadi terlalu banyak alasan gitu dia untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita celaka dengan kita menjadikan alasan itu. Ini ayat juga beliau, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiquhum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man fa'ala dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencelakakan kalian harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kalian membuat kalian celaka an dzikrillah, sehingga kalian itu lalai untuk zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang masih lalai dengan alasan itu tadi, faulaika humul khasirun, maka mereka lah adalah orang-orang yang celaka. Dan ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akun minas salihin. Anfiqu, dan infakkan sebagian dari harta-harta kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian, fayaqul rabbi, sehingga ketika datang ajal kematian baru nak ngomong fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Allah seandainya engkau undurkan sedikit waktu untuk aku nih hidup, as-sadaqah, sehingga aku masih ada kesempatan untuk mensedekahkan, meninfakkan harta-harta yang ada, baru nyesel ketika sudah sampai ajalnya. As-sadaqah wa akun minas salihin, dan menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidaklah mungkin Allah mengakhirkan ajal seseorang itu apabila sudah telah sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu beliau yang tadi adalah benar-benar tamu. Dijadikan Ramadan ini adalah memang benar-benar tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memuliakan tamu, semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah Ramadan adalah hadiah yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah yang diberikan begitu spesial, maka bagaimana cara kita menyikapi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu akan berdampak kepada kita. Kalau seandainya kita sia-siakan, maka siap-siap mendapatkan doa dari malaikat Jibril. Sering kita dengarkan doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar ab'adahu, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking gegemnya jika kita orang Palembang, gegem malaikat tadi hadiah
Tak galak diterima kita macam mana lah. Kita sudah nyiapkan hadiah, ngasih surprise anak kita, mungkin istri kita atau istri kita menunjuk hadiah sudah disiapkan untuk suaminya. Balik pegawai kita kasih surprise. Ketika sudah disiapkan, datang lagi biasa-biasa dia tunjuk surprise ini. Kira-kira cak mana lah? Mungkin kecewa lah. Kecewa. Maka dari itu Ramadan ini adalah hadiah surprise yang begitu besar yang dipersiapkan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah diunjuk, disia-siakan. Inilah yang membuat malaikat Jibril gerem. Ini didoakan abadahum. Semoga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Makanya dari itu kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan bulan Ramadan ini, menjaga hak-hak daripada bulan Ramadan sehingga kita tidak digolongkan sebagai hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang menyepelekan atau menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khulasah fadail Ramadan. Dan ini ringkasan daripada keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, al-matlubu min kulli muslimin salasun khisalin fi Ramadan. Adapun yang dituntut untuk kaum muslim, orang yang beriman ketika masuk bulan Ramadan, yang pertama asyam. Ketika masuk bulan Ramadan kita diperintahkan, dituntut untuk menjalankan puasa. Wa huwa fi Ramadan fardun ala kulli muslim baligh aqil muqim. Ini syarat daripada orang yang puasa tadi. Syaratnya adalah kullu muslim, setiap yang muslim baligh, maksud sudah baligh, aqil, berakal, muqim, mampu dan dalam keadaan muqim. Jadi wajib. Kalau tidak galak puasa, masuklah di salah satu golongan ini. Ini kan wajib puasa bagi 5 golongan: muslim, baligh, aqil, muqim, 5. Kalau tidak galak puasa, masuklah di dalam kategori 5 ini. Tidak apa-apa tidak puasa, tidak wajib dia puasa. Nak masuk di kategori tidak berakal, gila, tidak usah puasa. Oh gila, atau belum balik, masih kecil, apa-apa. Atau tidak mampu, sakit, sebe, mampu lagi tidak puasa. Tapi kalau masuk dalam kategori 5 ini, maka wajib laksanakan puasa. Wa ma'na siyam imsaku anit ta'am wasyarab wa ma yadkhulu ila al-jawfi tulan nahar. Makna puasa itu sendiri sudah kita lumrah paham tahu, adalah menjaga diri kita dari makan, minum, dan memasukkan sesuatu di dalam jawf, rongga-rongga badan kita. Tulan nahar, sepanjang siang, dari semenjak azan subuh sampai masuk waktu badan maghrib. Kemudian kata beliau, wala yutimmu illa bitarkil ma'asi wal jidar. Dan puasa itu sendiri tidak akan sempurna, kata beliau. Ya gitu, puasa jago tidak makan, tidak minum, tidak masukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang sudah dijaga, dan tidaklah sempurna puasa kita itu, kata beliau, wala yutimmu illa bitarkil ma'asi wal jidal, kecuali meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sempurna selagi masih galak puasa atau mulai mampu puasa jalan, masih aja jalan. Alhamdulillah tidak sempurna pahalanya. Masuk di kategori yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka yang puasa kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Tidak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan harus dapat apa-apa. Tidak dapat pengampunan, tidak dapat
apa, rahmat tidak dapat, pembebasan api neraka tidak dapat, dan banyak lagi tidak dapat. Kalau cuma dapat apa sama haus baik, alangkah ruginya manusia. Ya, alangkah ruginya manusia. Jadi kita dia berusaha. Kita ini memang hamba yang lemah, masih galak mengikuti hawa nafsu. Makanya dengan puasa ini kita disuruh diperintahkan untuk mengekang hawa nafsu. Dengan ngasuh lapar inilah yang dapat salah satu jalan untuk mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Illa bitarkil ma'asi wal jidal, kecuali dengan meninggalkan maksiat dan meninggalkan perdebatan. Debat kalau ada yang tidak bermanfaat, duduk kumpul-kumpul yang sia-sia, sekiranya tidak ada manfaat, tinggalkan. Cari yang manfaat di bulan Ramadan ini. Duduk, ya, alhamdulillah, sambil sholawat. Pokoknya apa yang bisa digawikan, gawikan. Daripada perbuatan baik. Kumpul tidak atau wong. Kumpul nyogok-nyogok, ngumpet wong. Ini silang pahalanya, tidak dapat apa-apa. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Rasulullah, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu adalah tameng, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya di antara kalian itu berpuasa di bulan suci Ramadan, fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, wala yajhal, jangan berbuat jahil, perbuatan bodoh. Wa inni murun, katalah seandainya ada orang yang kita jahil sama kita, maka menguji kesabaran kita ketika kita puasa, jangan terbawa, jangan terpancing. Ucapkan di dalam hati, dalam diri kita, inni shaim. Ini ajaran Nabi. Bulan puasa ini memang benar-benar menguji kesabaran. Puasa ini adalah salah satu ujian kesabaran. Semakin kita nak sabar, semakin diuji biasanya. Aduh, kakek. Sabar. Terus inni shaim. Nah, kalimat inilah yang bisa, salah satu kalimat yang dapat meredam emosi amarah kita. Ya Allah, aku lagi puasa, ya Allah, aku lagi puasa. Insyaallah amarahnya redam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis Rasulullah yang sering kita dengarkan. Khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang dapat membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, yudhibna ajrah. Jelaskan di situ. Jadi bukan puasanya batal, tapi pahala puasanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudhibna al-ajr. Apa? Al-kadzib wal ghibah wal namimah wal yamin al-kadzib wan nadhar bi syahwat. 5 hal ini: bohong, ghibah, ngomong di belakang, wan namimah, ngadu domba, yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadhar, memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Walaupun memandang sesuatu itu yang halal, bini yang halal, tapi mandang bulan suci Ramadan ini tahan dulu, jangan mahal dulu. Mandang yang halal lagi tidak boleh. Mandang dinding, macamnya seksinya dinding itu tidak boleh. Saking diajarkan yang kita ini untuk menahan hawa nafsu. Dan dari ilmu ini seluruhnya bersumber dari mulut, bohong, atau ilmu ghibah, ngadu domba, apalagi sumpah palsu. Dan dari ilmu ini sumbernya adalah mulut. Makanya bulan puasa ini banyak-banyak jago mulut ini. Subhanallah, sudah Allah jago dengan 2 ekor kunci, mulut sama gigi. 2 ekor tapi masih juga susah untuk dijago.
dijago dengan mulut, dari gigi dulu, maki gigi, supaya tidak ngoceh. Mulut dulu supaya wingkem, masih nak ngoceh juga. Saking beratnya tadi. Aku jadi dijago benar-benar mulutnya. Punya wajar katakan ada hadis itu naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Mungkin hadis ini ngajarkan untuk orang yang banyak-banyak ngoceh ini tadi nah. Orang yang banyak ngoceh kalau tidak pacak menahan ini nah mulut ini kalau lagi ngomong masih nak natoi be. Tidur be. Tidur lebih afdal ya. Terkadang tidur itu lebih afdal dari ibadah. Ternyata ini tidak bisa jago mulut, tidak bisa jago mata. Bulan suci Ramadan sampai jam berapa ya? Tidak ada ini. Lamuan ingatkan. Kemudian Atsani, yang kedua, tadi yang pertama yang dituntut bagi kita yang ngerasa muslim, pertama tadi berpuasa ketika masuk bulan Ramadan. Kedua, kita dituntut qiyam. Di siang hari kita dituntut berpuasa dan malam harinya kita dituntut untuk menghidupkan qiyam. Hadisnya man shoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yakin mengharap ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosanya. Man qama, dan barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa. Jadi orang ini banyak beranggapan bulan Ramadan ini siangnya be nyago, matanya dijago, mulutnya dijago di siang hari karena puasa. Tapi ketika masuk malam sudah bebas. Kalau istilah orang penjago itu cuman siang hari be, malam bebas. Tidak, siang hari sama malamnya sama. Kalau biasa nyago di siang hari, maka malamnya juga terjago. Jadi dihidupkan, dituntut kita untuk menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan dengan bi'anwa'il ibadat, dengan macam-macam ibadah yang kita mampu. Ibadah yang sekiranya kita mampu, tidak mampu kita nak ibadah satu malam satu juz ibadah tarawihnya mungkin. Makin sama tarawih bersama. Di masjid, di musola yang satu juz yang bisa mampu melok, yang tidak mampu tak kuat Ustaz, dah gegel kaki ni baru sekaan dia lah sudah gegel. Sudah tak usah kalau bisa semampunya dihidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tak mampu sholat tarawih dengan satu juz, minimal sholat tarawihnya dijago. Tidak mampu sholat tarawih 20 rakaat, minimal 8 rakaat. Jangan sampai mala yudriku kulluh wala yatraku kulluh. Jangan, kalau seandainya kita tidak mampu melakukan segala-galanya, maka jangan kita tinggalkan sebagiannya. Jadi tidak mampu 20 rakaat, ya sini 20. Alhamdulillah. Ada di masjid itu gara-gara ibu-ibunya ngeluh, banyaknya Ustaz 20 rakaat. Akhirnya pengurusnya ngurangi 8 rakaat. Padahal kalau menurut logika tetap jalan 8 rakaat, yang tidak mampu balik. Ini malahan pengurusnya dikurangi porsinya, jadi 8 rakaat sholat tarawihnya. Tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat, dikurangi porsinya. Ngikutkan jamaah yang tidak mampu. Yang jamaah yang tidak mampu, ya silakan istirahat. Ibadah sunnah tidak diwajibkan, tidak ditekankan, semampunya. Yang jelas dihidupkan kata Rasulullah. Tidak dipaksa. Tidak mampu 20 rakaat, minimal 8 rakaat. Capeknya ketiduran, tidak sempat tarawih di masjid, di rumah laksanakan
Tarawih tidak ada mesti di masjid mau sholat, di rumah juga boleh sholat tarawih, sholat dewean. Doan misal bangun jam 11 malam, ya Allah belum sholat tarawih, tinggalan, sayang, jangan ditinggalkan. Sudahlah, sunnah juga. Itu biasanya kita nih, sudahlah lepas sekali. Biasanya kalau sudah sekali lepas, nah ini pintu malas itu terbuka. Sekali, sudahlah sekali. Besok ulang, makin sudah juga. Akhirnya berterusan kalau terbiasa. Kalau kita sekat, jangan kita biasakan. Kita itu capek gawe tadi. Habis buka, sholat maghrib, nguling-nguling kita tidur. Kata mama, apa? Sholat tidak terawih, ngantuk. Bangun jam 10, bangun jam 11. Sholat isya, sholat tarawih dewe. Minimal 8 rakaat tadi. Kalau syukur-syukur masih ada kekuatan, kalau sudah ngecas, bangun sholat 20 rakaat. Itu menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan. Rugi. Kita dapat kesempatan dari Allah, diberikan nikmat sehat di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan semaksimal mungkin. Waqiyamuhu sunnatun. Makna ayyakuma layali Ramadan mutahajjidan bi sholatin nafil wal Qur'an. Dengan cara ini disebutkan beliau dengan memperbanyak salat, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak-banyak baca Al-Qur'an. Wa mithlu dzalika halqatul dzikir wal ilm. Kalau baca Quran sudah ada majelis ilmu, majelis taklim duduk. Itu cara menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jangan duduk di depan TV. Libur dulu bulan puasa nih. Bulan puasa nih mah libur dulu, nonton drakor 2 jam tahan, sholat sejam berat. Tak terasa, scroll HP sejam nggak terasa. Sholat baca Quran setengah jam lah sudah gemeng-gemeng mata. Nah, kamu yang ngantuk ini istirahat dulu. Sholat Quran. Kalau buka HP tahan. Itulah godaannya tadi. Jadi libur dulu. Banyakkan amaliyah di bulan Ramadan. Man sholat isya wal fajr jama'atan faqad adraka hissatan kubra min qiyam Ramadan wa qiyam lailatul qadar. Nah, ini kata beliau. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah wa sholatus subhi berjamaah, minimal menghidupkan dari minimal kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan sholat isya berjamaah, jangan sampai lepas. Syukur-syukur tarawihnya, kemudian sholat subuh secara berjamaah. Maka kata beliau, faqad adraka hissatan kubra, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa qiyamul lailatul qadar, dan kalau seandainya malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti dia sudah mendapatkan bagian yang begitu banyak daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi setiap dijagalah, untung masih baru. Masih 4 hari. Masih 4 hari puasa ini baru masuk. Dari awal ini kita jago, jangan sampai kita kasih jeda kesempatan sekali males, maka seterusnya bakalan ikut jago benar-benar. Jangan sampai keteteran. Dijago, bang siapa yang dijago ini tadi? Sholat subuh, sholat isya, tarawih, sholat subuh. Nah, ada usah nak nyari-nyari. Sudah dapat malam Lailatul malam ganjil ini, tidak tidur ini. Siapa tahu dapat Lailatul Qadar ini. Dicari-cari, tidak usah dicari. Memang dianjurkan untuk mencari, tapi kalau pengen dapat itu minimal kata beliau dijago sholat isya, sholat subuh, sudah dia dapatkan malam Lailatul Qadar. Dari tidak nak jengoknya, nunjuk berlian, dapat Lailatul Qadar. Ada nunjuk sal malam-malam ngantar ke rumah, dapat Lailatul Qadar. Tidak mesti. Tidak mesti nak cak itu nih, walaupun ada sebagian mungkin yang mendapatkan kelebihan keutamaan bulan Ramadan itu, ketenangan itu bisa didapatkan
Kalau memang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar itu sendiri, pada malam itu Allah tunjukkan, Allah giring dia untuk ibadah yang semestinya memang benar-benar sudah aktivitas pagi hari capek cak mana pun, kalau memang sudah ditakdir oleh Allah untuk mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar, maka Allah mudahkan, Allah giring dia pada malam hari itu untuk banyak-banyak ibadah sama Allah. Diberikan ketenangan pada malam hari itu. Yang biasa malam-malam ibadah juga, tapi biasa-biasa, tapi pada malam hari itu ada kelainan, perbedaan. Ngajinya biasa ngaji baik. Ini ketika ngaji di pertengahan ngaji tahu-tahu nangis, sadar banyak dosa mungkin. Ketika lagi dikit, lemak dikit di tengah dalu, tahu-tahu nangis. Berarti orang itu mendapatkan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala iftarada siyam Ramadan wa sunantu lakum qiyam faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha. Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, memfardukan kepada kita puasa di bulan Ramadan di siang harinya, wa sunantuhu, dan aku sunnahkan kepada kalian pada malam harinya untuk menghidupkan ibadah-ibadah di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu, jaminan dari Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan menghidupkan pada malam-malam harinya, imanan, benar-benar yakin, benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaqinan, wa ihtisaban wa yaqinan, dan mengharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinan, benar-benar yakin gitu. Dengan kita puasa ini, dengan kita menghidupkan malam-malam hari ini, kita yakin bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fakana kafaratan lima madha, maka itu adalah kafarah, penghapusan dosa bagi dia dengan dosa-dosa yang telah lalu, yang pernah dilakukan. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, "Shalal isya fi jama'atin fa ka'annama wa man nisfal lail wa man shala subha fi jama'atin fa ka'annama shala laila kullaha." Ini hadis Rasulullah SAW. Siapa yang puasa, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah daripada malam-malam. Man shalal isya wa man shala subha di jamaah, dan kemudian yang diikuti sholat subuh secara berjamaah, maka dia telah bagaikan menghidupkan satu malam suntuk daripada malam-malam tersebut. Walaupun ibadah yang tidur, tapi dianggap menghidupkan malam-malam kullah tersebut. Semalam suntuk itu dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia keadaan dia lagi tidur. Hebat tak kita nih, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, cukuplah kata Rasulullah, dia telah mendapatkan, telah mengambil bagian daripada malam Lailatul Qadar. In shalat tarawih bita'anni izdada ajran, dan barang siapa yang melaksanakan salat tarawih bita'anni, santai, ya. Salat tarawih yang lomba, salat tarawih ini siapa yang paling cepat selesai, itulah yang dicari imamnya. Lomba, tempur. Bisa tak? 15 menit. Aku kaget seleo ustaznya, cepatnya 15 menit. Barang siapa kata Rasulullah, man shalat tarawih bita'anni, santai, dinikmati, diresepi, izdada ajran, maka akan semakin dia santai dinikmati salat tarawih, izdada ajran, semakin bertambah pahala, semakin banyak
semakin banyak sujud, semakin banyak pahala. Semakin banyak ayat yang dibaca ketika sholat, semakin banyak pahala. Hitung-hitungan bulan puasa ini, hitung-hitungan, bikinan, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Biar kita ini lebih semangat. Wa kullama izdada amalan izdada ajran. Selama maka kata Rasulullah, semakin bertambah amal di bulan Ramadan ini izdada ajran, maka semakin bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajruka ala qadri ta'abika. Pahalamu, ganjaranmu kata Rasulullah sesuai kadar kecapeanmu. Itu semakin capek kita ibadah, semakin besar juga pahala yang kita dapat. Semakin santai kita ibadah, semakin dikit kita dapat pahala. Itulah manukuli. Semakin banyak dia ngawak barang kuli, semakin besar juga upahnya. Ada yang mawak ni malas-malasan, aduh ikut nikul ini apa? Gendong telok, cuma dapat 2 ikut pahalanya. Semakin banyak dia ngebut, semakin banyak juga dia dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga masih panjang. Sudah, nak istirahat ibu-ibu, bu, ngantuk apa ibu? Hanya lah sudah menganggap. Insya Allah ini yang ketiga kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kalau ada yang ditanyakan sedikit, insya Allah kalau bisa dijawab kita jawab. Ada ibu-ibu yang tanya. Kalau kata kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfir biha dzunub wa tusbihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usul wa taliqu biha as-su'ub ala sahbihi man ilayhi mansub. Allahumma ya fariqul furqan munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan Allahumma lana fi shahri Ramadan barik Allahumma lana fi shahri Ramadan barik Allahumma lana fi shahri Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hifdhna min jami'il dhunub wal atham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua, semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kesehatan kita sampai di penghujung bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat, semakin akhir puasa semakin semangat kita ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.